Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Mem Ida Sinaga. Ingat sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masih tema 8, daerah tempat tinggalku, dengan subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Muatan untuk hari ini adalah muatan IPA. Selamat menyaksikan. Nah, muatan IPA untuk hari ini materinya adalah menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kalian masih ingat kan nak, minggu lalu kita mempelajari tentang gaya. Gaya dapat berupa tarikan maupun dorongan. Coba perhatikan gambar di bawah ini ya nak. Ini dia gambarnya. Dari gambar tersebut nak, kira-kira apa yang kamu lihat? Iya, yang kamu lihat adalah ada orang sedang membaca. Nah, di situ juga ada sapi ya nak, dia membaca menggunakan sapi. Nah, gambar tersebut menunjukkan warga memanfaatkan sapi. Sapi dimanfaatkan tenaganya sebagai alat transportasi. Gaya berupa tarikan yang ditimbulkannya mengakibatkan baja bergerak. Nah, hal ini membuktikan bahwa gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Nah, beberapa contoh lain gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Contoh lainnya adalah yaitu ayunan cangkul akan berhenti ketika menyentuh tanah. Pernahkah kamu melihat orang sedang mencangkul tanah nak? Pasti pernah ya, entah ayahmu, entah orang lain. Nah, ketika orang sedang mencangkul, maka gaya yang diberikan adalah berupa dorongan. Ya nak? Nah, coba perhatikan ketika orang tersebut mencangkul dan menyentuh tanah, maka otomatis ayunan cangkul akan berhenti. Ya nak? Nah, untuk contoh lainnya, hewan pembajak sawah dapat berbelok arah saat diarahkan oleh petani. Nah, contoh lainnya nak, petani menanam benih padi di sawah yang mengakibatkan benih padi berpindah dari tempat pembibitan ke sawah. Nah, masih ingat tidak kamu nak perbedaan gaya dan gerak? Nah, jika gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak berupa kedudukan atau perubahan bentuk. Nah, gaya dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, sementara gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenakan gaya. Ayo kita ingat kembali beberapa pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama ada gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Seperti apa contohnya? Yaitu menyentil kelereng dan menggayuh beca. Coba kamu perhatikan nak, kelereng yang semulanya diam ketika kamu sentil otomatis akan bergerak. Begitu juga dengan beca. Beca yang diam ketika digayuh maka dia akan bergerak. Nah, di sini membuktikan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, yang kedua ada gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, ini kebalikan yang di awal tadi ya nak. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya adalah yaitu memberhentikan bus dan menangkap bola. Nah, ketika bola sedang melayang-layang dan ditangkap oleh kiper, otomatis benda yang bergerak akan menjadi diam. Ya nak? Nah, kemudian ada gaya dapat mempengaruhi perubahan kecepatan benda.
Contohnya seperti apa? Mendorong meja dan bersepeda dengan cepat. Nah, coba kamu perhatikan ya nak, gambar di bawah ini. Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai. Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lengang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat. Kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Nah, sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak dengan cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Sama seperti ini tadi ya nak, ketika kamu bersepeda dengan cepat, gaya dapat mempengaruhi perubahan kecepatan benda. Yang terakhir, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Contohnya adalah bersepeda di jalan menikung. Nah, itulah dia nak beberapa pengaruh gaya terhadap gerak benda. Oke, kita lanjut nak menjelaskan pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda. Seperti yang kita bahas tadi, ada banyak contoh gaya yang dapat memengaruhi gerak benda. Misalnya, gaya otot pada kerbau yang menarik alat pembajak sawah saat diam, atau gaya gesek pada rem yang menyebabkan sepeda berhenti. Nah, selain gaya otot dan gaya gesek, gaya pegas juga dapat mempengaruhi gerak benda. Lalu, apa itu gaya pegas? Gaya pegas merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda pegas. Benda-benda pegas yaitu benda yang dapat direnggangkan atau dapat dipantulkan. Contoh benda pegas yaitu seperti karet, bola, basket, bola sepak, ban mobil, dan tali ketapel. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini nak. Ini dia gambarnya. Pemain basket memanfaatkan gaya pegas dari bola basket. Bola basket terbuat dari karet yang bersifat lentur. Oleh karena itu, bola basket dapat memantul jika dijatuhkan. Bola yang semula ke arah bawah akan bergerak dan memantul ke atas akibat gaya pegas. Hal ini membuktikan bahwa gaya pegas dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, contoh lain pemanfaatan gaya pegas adalah sebagai berikut. Perhatikan gambarnya ya nak, ini seorang anak sedang bermain trampolin. Nah, anak dapat melompat ke atas karena dibantu oleh trampolin. Trampolin merupakan benda pegas. Nah, itulah dia nak pembelajaran kita hari ini yaitu muatan IPA. Nah, sekarang kita lanjut pada tugas. Yang menjadi tugasmu untuk hari ini ada 3 soal ya nak, muatan IPA. Soal yang pertama, tuliskan contoh gaya dapat mempengaruhi perubahan kecepatan benda. Sebutkan satu contoh saja ya nak. Nah, yang kedua, gaya pegas adalah untuk soal yang nomor 3 yang terakhir, kegiatan membuat mainan dari tanah liat membuktikan bahwa gaya dapat mengubah apa? Entah itu mengubah arah gerak benda, mengubah sifat benda, mengubah wujud benda, atau mengubah bentuk benda. Pilih salah satu di antara keempat itu. Ya nak? Nah, soalnya jelas kan nak? Kerjakan dengan baik ya. Selamat mengerjakan. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Salam dari saya.